Pemirsa iki kabare setengah dina iki aku kalau udah iso ketemuane karo sampean kabeh. Oknum anggota polisi ning Tulungagung kudu nglakoni proses hukum. Nah iki berkas kuwi karo modus janji baut mesin korupsi KDC. Dheweke njaluk supaya kejaksaan jage njupuk langkah hukum mergo perkara kuwi kanggo contoh KDC. Oke, cuy. Jadi hari ini lagi ada jadwal siaran. Jadi siarannya hari ini adalah siaran suguhan Sepincuk Berita sore, dan nanti kita mau taping suguhan Sepincuk Berita pagi. Itu formatnya taping. Jadi kalau pagi hari itu tidak live gitu kan teman-teman. Nah kemudian nanti juga ada taping Pojok Kulonan sama Pojok Perkoro. Jadi kalau Pojok Kulonan dan Pojok Perkoro itu pakai bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya itu berbeda. Kalau Pojok Kulonan itu bahasa Jawanya adalah bahasa Jawa Mataraman yang ngoko halus gitu kan. Ngoko pokoknya halus banget. Nggih, matur suwun nggih. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk Pojok Perkoro itu basa Jawa sing kayak biasane gitu kan. Ya kayak kalau adewe itu ngobrol mbek konco-koncone adewe gitu kan. Kecelakaan kedadian ning daerah dalan raya iki bla 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 seperti itu teman-teman. Oke. Jadi hari ini ada 4 program sore SSB, pagi Pojok Kulonan dan Pojok Perkara. Alright. Ya, pemirsa, harga daging sapi di Kabupaten Ngawi masih stabil meski sejumlah harga komoditi lain naik pasca naiknya harga BBM. Meski begitu, untuk permintaan juga tergolong turun. Informasi tersebut sekaligus menutup suguhan Sepincuk Berita edisi sore hari ini, 23 September 2022. Saya Aikal Uda mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube JTV Madiun dan follow Instagram @JTV Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam JTV. Oke guys, jadi suguhan SSB-nya udah selesai, udah finish, right? Tadi di closing dengan harga daging sapi dari daerah Kabupaten Ngawi, oke? Nah, berikutnya kita langsung prepare, karena juga ini masih ada berita editorial news gitu kan. Jadi berita berbayar gitu, masih ada 3 berita. Nah, setelah itu baru kita tapping untuk Kulonan dan Pojok Perkoro dulu, right? Habis itu baru suguhan Sepincuk Berita pagi. Oke, teman-teman. Jadi tadi SSB sorenya udah selesai dan sekarang waktunya kita tapping untuk Pojok Kulonan. Jadi Pojok Kulonan itu Pojok Kulonan berita pakai bahasa Jawa Mataraman dengan bahasa Ngopo yang halus gitu teman-teman. Kita langsung lihat aja nanti openingnya seperti apa ya. Opening untuk Pojok Kulonan, right? Ya, Adit. Record. Oke. Nggih, matur suwun nggih ning pamirsa. Samenika wancinipun Pojok Kulonan saking wilayah Madiun lan sakupengi kaliyan kula Aikal Uda. Warta ingkang badhe kula waosaken inggih menika warta saking Kabupaten Madiun kaliyan Kabupaten Ponorogo. Warta kapisan inggih menika saking Kabupaten Madiun. Pamirsa, petani tomat wonten Kabupaten Madiun ngeluh amargi buah tomat saking petani reginipun namung 7.000 ngantos 7.100 rupiah saben kilo. Piyambakipun sedaya ngaken tuni amargi biaya salami masa tanam lan perawatan boten sebanding kalian aslipun. Nah, itu berita pertama Lur. Ya, berita pertama ya, tadi bahasa dari tomat gitu kan. Pakai bahasa Jawa ngok halus, right? Lanjut. Warta salajengipun pamirsa yang putri wonten Ponorogo gesang piyambakan lan kahananipun mrihatosaken sanget. Boten namung gesang sarwi kirangan, yang putri menika manggen sareng tumpukan sampah anorganik. Wiwit saking emper ngantos wonten lebeting griyanipun. Nah, pamirsa, warta saking Kabupaten Ponorogo mungkasi Pojok Kulonan dinten menika. Sawetawis nggih warta-warta kula wau ingkang saged kula aturaken kagem panjenengan sedanten. Sampun kesupen monggo kita taat kalih himbauan pamerintah kagem njagi protokol kesehatan. Lah saniki wancinipun balik malih dhateng JTV Surabaya. Monggo ning. Ayo ngomong. Ayo. Wes.
Oke, jadi kulonannya udah selesai, Lur. Kulonannya udah selesai, jadi kita mau tapping pojok perkara dulu. Jadi pojok perkara itu adalah bahasa Jawa, tapi apa ya? Bahasa Jawa sing biasa dhewe itu ngobrol mbek kanca-kanca, rencang-rencang. Ngoten niku lah, ya. Oke, kita tapping dulu. Akeh kumpulan warna apik minggu iki sing siap tak suguhi sampean. Tuku ketan ireng dipangan karo pola nongko. Ayo, lungguh anteng delok pojok perkara. Coba oknum anggota polisi ning Tulungagung kudu nglakoni proses hukum. Saiki berkas penyidikan wis diajone karo modus gradi sen. Awal perkara korupsi KDC. Dheweke njaluk supaya kejaksaan yakin njupuk langkah hukum mergone padha ASN ning Kapolres Nganjuk. Kuwi dilakoni mergo sing dilakoni kuwi digedhe nglakoni perkara apus-apus presiden Sugiho Ati. Tetep ora pojok perkara, aku balik sawise sudah iki. Nah, pemirsa warta mau dadi pungkasan ning pojok perkara, aja lali tetep delok pojok perkara minggu ngarep ben sampeyan ngerti warta-warta saka Medun lan sakupenge. Aku Aikal udah karo kanca-kanca sing nyambut gawe pamit dhisik. Matur suwun nedon trimo kawigatene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pemirsa warta mau dadi pungkasane pojok perkara, aja lali tetep delok pojok perkara minggu ngarep ben sampeyan ngerti warta-warta saka Medun lan sakupenge. Aku Aikal udah karo kanca-kanca sing nyambut gawe pamit dhisik. Matur suwun nedon trimo kawigatene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV. Gitu guys, jadi udah closing pojok perkara, and then next program, right? Kita mau tapping suguhan sepincuk berita pagi. Nah, tadi udah beritanya berita Indonesia. Biasanya nak wong akeh ya. Terus aku jujukin nyanyi. Never mind, I'll find. Terus disambung someone like you, kayak penonton kayak. Nah, ayo kan? Hah? Citro tuh? Yes. Citro. 2 hours later. Udah ganti busana dan waktunya untuk untuk suguhan sepincuk berita pagi. Jadi sebelum siaran biasanya kalau kita televisi seorang news anchor itu biasanya pakai yang namanya teleprompter nih teman-teman. Teleprompter seperti ini. Oke. Jadi teleprompter itu adalah sebuah teks yang nanti dipakai presenter untuk dibaca. Jadi seperti ini teman-teman. Nah gitu guys. Jadi membaca berita yang udah disiapkan di hari ini gitu kan. Aku pun juga seperti itu. TV nasional pun juga seperti itu teman-teman. Mungkin TV nasional formatnya aja sih yang beda gitu kan. Yang beda kayak di lokal kayak gini. Kalau lokal ya standarnya kita. Tapi sesuai dengan kode etik jurnalistik juga untuk opening dan naskah juga seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk nasional mungkin ada standarnya sendiri. Tapi mereka juga pasti sesuai dengan kode etik jurnalistiknya. Kita baca teleprompter seperti itu. Enaknya seperti itu, kita baca teleprompter. Nggak enaknya ketika kita itu live report gitu kan. Live report kan kita harus merangkai kata-kata dulu. Jadi ketika ada rekan di lapangan, dia mau melaporkan sesuatu gitu kan. Nah kita harus kayak merangkai kata-kata seperti itu teman-teman. Kan breaking news kan tanpa diduga. Breaking news gitu, right? Yowis, tapping dulu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali suguhan sepincuk berita hadir menjumpai Anda. Edisi pagi hari ini 24 September 2022. Kurang lebih selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan berbagai informasi dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Bersama saya Aikal Uda, inilah suguhan sepincuk berita selengkapnya. Hah? Mana? Ulang guys, ulang lagi. Ya wis, karena memang sebuah kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali suguhan sepincuk berita hadir menjumpai Anda. Edisi pagi hari ini 24 September 2022. Kurang lebih selama 1 jam ke depan akan kami hadirkan berbagai informasi dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Bersama saya Aikal Uda, inilah suguhan sepincuk berita selengkapnya.
Petani tomat di Kabupaten Madiun mengeluhkan sebab buah tomat dari petani hanya dihargai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogramnya. Mereka mengaku merugi sebab biaya selama masa tanam dan perawatan tak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berharap program angkutan sekolah gratis kembali dijalankan. Hal ini sangat membantu untuk mendapatkan akses. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi berharap program angkutan sekolah gratis kembali dijalankan. Hal ini sangat membantu untuk mendapat akses untuk berangkat ke sekolah. Oke, teman-teman. Jadi kalau tapping itu adalah enaknya kita itu bisa mengulang kalau salah gitu kan. Salah kita membaca tag atau kita lagi salah siaran gitu kan. Kita bisa mengulang lagi lead atau teks yang kita baca gitu. Tapi kalau live ya udah kita harus fokus agar yang kita baca, yang kita announcingnya itu biar nggak salah gitu teman-teman. Tapi beda kalau kita udah sugesti kita udah live pasti kita bener gitu kan. Tapi kalau kita tapping, sugestinya kita kalau salah bisa ngulang lagi. Akhirnya ya beberapa kali salah gitu kan. Tapi itulah enaknya kalau kita siaran, kita baca salah diulang. Kalau tapping gitu kan, kalau live kita harus fokus dan harus benar menyampaikan informasi untuk pemirsa di rumah.